Sahabat belajar, ketemu lagi dengan saya, Nyoman Suaka. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang peta minda atau juga peta konsep, atau juga yang mengatakan sebagai peta pikiran. Baik, sebelumnya kita bahas dulu daripada tujuan pembelajaran tentang peta minda, yaitu pertama, diharapkan siswa nanti mampu untuk menjelaskan metode peta minda itu sendiri. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu untuk menguraikan ide atau sebuah ide menjadi suatu konsep. Yang ketiga, menentukan alternatif solusi daripada pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu mampu mengoperasikan perangkat lunak untuk peta minda. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu membuat peta minda. Apa itu sebenarnya peta minda? Ya, peta minda dibuat oleh Tommy Busan pada tahun 1974 yang berdasarkan cara kerja otak kita untuk menyimpan informasi. Salah satu cara peta minda itu adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan atau memvisualkan proses berpikir. Menurut Tommy Busan, dari hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa otak manusia atau otak kita menyimpan informasi itu ke dalam bentuk sel-sel saraf yang berbentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Menurut Busan juga, manfaat kita mempelajari peta minda yaitu pertama adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali pembelajaran. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Dan keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas sebuah buku. Dan yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Jadi menurut Busan itu bahwa nantinya kita dalam proses pembelajaran itu membuat suatu konsep-konsep ya, untuk merangsang otak kiri dan otak kanan untuk bekerja secara sinergis dan membuat perencanaan pembelajaran secara mandiri sehingga menjadi menyenangkan dan mudah diingat. Sedangkan menurut Michalko, yang pertama, peta minda itu memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang keempat, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang keempat, mendorong permasalahan dengan kreatif. Nah, itu 4 bagian yang menurut Michalko itu adalah tujuan kita mempelajari peta minda. Sekarang, langkah-langkah yang sangat sederhana untuk membuat suatu peta minda itu adalah langkah-langkah yang
Selanjutnya, langkah sederhana memvisualkan gagasan. Jadi, kalau kita bicara dengan langkah sederhana, ya, di sini kita bagaimana membuat atau menyusun suatu peta minda. Yang pertama, itu buatlah judul utama. Jadi judul utama itu apa? Selanjutnya, dari judul utama itu kembangkan menjadi cabang-cabang utama. Dari judul utama itu kembangkan menjadi cabang-cabang utama atau menjadi sub cabang dari utama. Dari cabang-cabang utama itu kita kembangkan lagi menjadi sub cabang dari utama. Ya, seperti itu. Nah, sekarang teknik pembuatannya seperti apa? Sangat sederhana. Kita bisa menggunakan dengan kertas dan ballpoint ataupun dengan aplikasi. Yang sering digunakan aplikasi yang online yaitu mindmap.com. Ya. Nanti bagaimana kita belajar menggunakan mindmap.com ini untuk membuat peta minda pada sesi berikutnya akan dijelaskan secara mendetail. Untuk sesi ini kita akan belajar secara gambar dulu, secara sederhana dulu. Nah, ini aplikasinya, yaitu mindmap.com. Nah, jadi kita coba sekarang membuat peta minda tentang suatu kegiatan liburan sekolah. Kegiatan liburan sekolah. Jadi buat dulu judulnya. Yang pertama adalah liburan keluarga, ya, atau liburan keluarga dengan liburan sekolah, liburan keluarga, ya. Selanjutnya buat cabangnya. Kalau kita berpikir liburan, berarti ada tujuannya kemana? Ya, tujuannya kemana? Habis tujuannya apa? Aktivitas. Kita tujuannya kemana? Aktivitasnya mau ngapain? Ya, seperti itu. Sudah itu, kalau sudah ketemu aktivitasnya, perlengkapan apa yang perlu kita bawa. Dan yang keempat, dengan siapa kita akan berlibur. Seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah cabang dari utama itu kita bentuk, ya, ada tujuannya kemana, aktivitasnya apa saja, perlengkapannya gimana, dengan siapa kita akan berangkat, baru kita kembangkan. Tujuannya kemana? Ya, misalkan kita tujuannya mau ke pantai kah, mau ke taman kah, ke gunung kah, ke waterboom kah? Silakan dikembangkan tujuannya mau kemana. Kalau sudah ketemu tujuannya, aktivitasnya mau ngapain? Kalau kita ke pantai, apakah mau berenang? Atau ke taman, apakah kita mau berkuda? Ya, jadi tujuan dan aktivitas itu saling menyambung. Ya. Nah, kalau sudah ketemu aktivitasnya, oh, kita mau berkuda, mau berenang, belanja, main bola. Jadi kelengkapannya apa? Kalau berkuda, apakah kita perlu baju renang? Pastinya tidak. Tapi kalau berenang, kita butuh baju renang. Ya. Jadi aktivitas dan perlengkapan itu harus menyesuaikan. Dan yang terakhir, dengan siapa kita akan ke sana? Apakah dengan orang tua, ayah, ibu, adik, sepupu, mungkin pacar? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bagian teknik membuat peta minda yang sangat simpel tentang liburan keluarga. Nah, ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Mindmap yang tadi. Nah, selain dengan menggunakan aplikasi Mindmap yang tadi, kita juga bisa membuat yang sangat sederhana. Jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing, bahwa peta minda ini adalah bagaimana kita membuat suatu konsep, ya, yang memudahkan kita untuk berpikir,
yang membuat catatan kita menjadi lebih enak, lebih bervariasi, dan lebih gampang untuk diingat. Seperti ini. Tadi dengan visual, sekarang dengan orak-orek, dengan spidol atau apa. Ya. Cukup kita buat induknya, ya, judulnya liburan keluarga. Sudah itu dengan siapa kita jalan, ya, orang tua, ayah, ya, teman, sepupu, teman, dan lain sebagainya. Aktivitasnya adalah jalan-jalan, tujuannya adalah jalan-jalan, aktivitasnya berkuda, berenang, main bola, dan lain sebagainya, dan kelengkapannya menyesuaikan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan, seperti itu. Ya, ini juga pembuatan peta konsep yang menggunakan aplikasi Microsoft Word, ya, dengan menggunakan sketch dan juga garis-garis seperti itu. Ya, baik, demikian sekilas tentang Pertamina. Jadi sahabat belajar, marilah kita mencoba sesuatu hal yang memudahkan kita untuk belajar, ya. Dan ini ada pesan, jadi setiap akhir daripada materi saya akan berusaha menampilkan suatu pesan bahwa kegagalan itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.